Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mempertanyakan dari mana aja sumber pendapatan negara, disalurkan kemana aja pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, lalu bagaimana alokasi pendanaan untuk proses pembangunan? Sini aku kasih tahu. Kamu dapat memperoleh informasi tersebut dari laporan keuangan pemerintah loh. Laporan pemerintah ini merupakan media yang memotret jalannya penerimaan, pengelolaan, dan penggunaan uang rakyat oleh negara dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berbicara lebih lanjut, secara luas, laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik itu keputusan ekonomi, sosial, maupun keputusan politik. Lalu, siapa saja pengguna laporan keuangan tersebut? Pengguna laporan keuangan pemerintah merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah, seperti pembayar pajak, pemberi dana bantuan atau hibah, investor, dewan legislatif, manajemen, dan juga badan pengawas. Setelah kamu mengetahui tujuan, fungsi, dan pengguna laporan keuangan pemerintah, mari kita dalami bersama jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Dimulai dari laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini menyajikan eksistensi sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah dengan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Kemudian, bila pada tahun pelaporan terjadi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka informasi tersebut dicatat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional ini menyajikan ikhtisar pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Selebihnya, laporan keuangan pemerintah itu sama dengan laporan keuangan komersial, yaitu ada neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mungkin sekarang kamu heran, kok nggak ada laporan laba rugi ya? Dalam laporan keuangan pemerintah ini, kamu tidak akan menemukan laporan laba rugi. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena anggaranlah yang menjadi fokus dalam laporan keuangan pemerintah, dan anggaran itu perlu dihabiskan sebagai cerminan keberhasilan realisasi pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ditujukan untuk mendapatkan profit. Sekarang, bagaimana alur penyusunan laporan keuangan pemerintah? Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan juga andal, yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Terdapat dua sistem akuntansi dalam siklus akuntansi pemerintah, yaitu Sistem Akuntansi Instansi atau SAI dan Sistem Akuntansi BUN. Hasil dari pemrosesan transaksi kedua sistem akuntansi tersebut nantinya akan dikonsolidasikan dan menghasilkan 7 laporan keuangan pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Presiden, dan kemudian seluruh laporan keuangan tersebut akan diperiksa dan dievaluasi oleh BPK dan DPR. Dan hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut
akan dijadikan sebagai dasar dalam membuat anggaran tahun berikutnya.